temponya. Nah, kemudian di sini ya mana alokasi. Nah, alokasi efek terbesarnya ya, alokasi efek terbesarnya atau saham-saham dengan komposisi penempatan dana terbesar ya. Di sini ada Bumi Resources Mineral ya, kemudian ada Buyung Putra Sembada, KMI Wire and Cable ya, PP London Sumatera Indonesia, dan Sawit Sumber Mas Sarana gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari reksadana gitu. Oke. Jadi manajer investasi itu mengelola 95% dananya ke efek ekuitas dan 4,8% ke instrumen pasar uang. Nanti setelah dikelola dan terjadi keuntungan atau mendapat keuntungan ya, atau nilainya meningkat gitu ya. Nah, itu kan akan menambah nilai reksadana nasabahnya masing-masing sesuai dengan kepemilikannya. Nasabahnya punya berapa unit gitu ya. Nah, nanti ini mungkin akan lebih jelas di materi tentang reksadana gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal yang pertama itu ada Biro Administrasi Efek ya. Nah, Biro Administrasi Efek ini adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten ya. Mereka melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek gitu ya. Nah, lingkup kerja utamanya ya itu adalah jasa administrasi. Jadi BAE ini adalah lembaga yang khusus untuk mencatat atau melaksanakan jasa administrasi saham. Ya, antara lain itu tata laksana pencatatan, pengadministrasian, dan penyimpanan efek. Ya, kemudian mutasi saham, ya pemindahan hak, pemecahan saham, penggabungan saham, kemudian yang ketiga permohonan penggantian saham hilang, yang keempat penerbitan saham pengganti. Ya, nah tata laksana pencatatan, pengadministrasian, dan penyimpanan efek ini adalah ketika kita melakukan transaksi jual beli gitu ya, misalnya dari saham Budi ya, saham Budi dibeli oleh misalnya Eka gitu ya, sahamnya Budi dibeli oleh Eka. Nah, yang bertugas mencatat membalikan nama ya, ibaratnya balik nama ya, yang tadinya dia sahamnya atas nama Budi berubah menjadi atas nama Eka, itu adalah si Biro Administrasi Efek gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mutasi saham, tata laksana pencatatan tadi ya, pengadministrasian dan penyimpanan efek ya. Nah, jadi yang tadinya dia atas nama Eka, kemudian nanti kan si Budi sama si Eka ini sudah bisa jadi nasabah dari sekuritas yang berbeda ya, sekuritas yang berbeda gitu. Jadi otomatis pencatatan penyimpanannya juga berbeda. Misalnya nih saham Budi tadinya disimpan di Bank BCA, misalnya sekuritasnya bank kustodiannya BCA gitu ya. Sedangkan si Eka itu nasabahnya sekuritas B, bank kustodiannya adalah Mandiri gitu ya. Jadi perubahan pencatatan di mana saham itu disimpan itu juga tugasnya Biro Administrasi Efek. Nah, kemudian yang kedua adalah mutasi saham. Ya, pemindahan hak, pemecahan saham, penggabungan saham. Jadi, kalau misalnya ada corporate action, contohnya ya ada pembagian dividen. Ya. Nah, pembagian dividen itu kan ada tanggal-tanggalnya tuh. Ada yang namanya tanggal come date. Tanggal come date itu adalah tanggal ditetapkannya penerima dividen. Jadi kalau misalnya kita menyimpan saham tersebut sampai tanggal come date, kita berhak mendapatkan dividen. Nah, itu nanti yang mencatat itu adalah Biro Administrasi Efek. Jadi sama dia mana aja nih ya investor-investor yang berhak mendapatkan dividennya, yang dia menyimpan sahamnya sampai tanggal come date
gitu. Itu adalah tugasnya administrasi efek. Kemudian kalau misalnya ada pemecahan saham, misalnya stock split, Unilever kemarin ya itu dia melakukan stock split gitu ya, atau pemecahan jumlah lembar saham ya. Jadi jumlah lembar sahamnya jadi lebih banyak gitu ya. Misalnya rasionya itu 1:5, berarti setiap kepemilikan satu lembar saham itu bertambah menjadi 5 lembar saham karena dipecah gitu ya. Nah, jadi nanti Biro Administrasi Efek ini mencatat ya, oh nasabah A dia punya misalnya 1 lot saham Unilever. Unilever stock split nih 1:5, berarti yang tadinya dia punya 1 lot atau 100 lembar itu berubah jadi 500 lembar. Seperti itu ya. Atau penggabungan saham. Kalau penggabungan saham ini kebalikannya dari stock split ya. Kalau stock split kan dipecah jumlah lembar sahamnya ya. Kalau dari 1 lembar menjadi 5 lembar. Kalau penggabungan saham itu digabung ya. Jadi lebih sedikit jumlah lembar sahamnya. Jadi misalnya dari 5 lembar saham rasionya misalnya 5:1. Jadi dari 5 lembar saham itu digabung menjadi satu lembar. Oke. Kemudian permohonan penggantian saham hilang. Ini kalau misalnya dulu itu kalau kita beli saham itu masih pakai sertifikat ya, masih pakai sertifikat saham itu ya. Jadi ada surat, ada kertas sertifikatnya. Nah itu kalau hilang kita diurus di Biro Administrasi Efek ya. Nah nanti juga ada penerbitan saham pengganti untuk mengganti yang hilang tadi, seperti itu ya. Nah, kemudian bank kustodian. Nah, bank kustodian ini adalah lembaga yang bertugas untuk menyimpan atau menitipkan efek ya, dan melakukan jasa terkait dengan efek tersebut. Ya. Tugas-tugasnya adalah jasa penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga. Ya, jadi kita ya, kalau misalnya transaksi saham, contoh ya, atau beli obligasi gitu ya. Beli saham atau beli obligasi, sahamnya dan obligasinya itu tidak disimpan di perusahaan efek. Ya, walaupun nanti kita lihat berapa kita punya saham apa aja, kita punya berapa lot ya, di harga berapa, itu kita lihatnya di aplikasi dari perusahaan efek ya, tapi sebenarnya fisiknya ya, istilahnya fisiknya, barangnya itu disimpannya adalah di bank kustodian gitu ya. Kemudian yang kedua mengamankan pemindahan efek ya. Ya tadi ketika ada terjadi jual beli ya, ketika ada terjadi jual beli, kalau Biro Administrasi Efek kan mencatat saja, mencatat ini dari punya siapa jadi punya siapa gitu ya. Nah, yang memindahkan ya dari istilahnya dari brankas satu ke brankas yang lain itu adalah bank kustodian gitu ya. Kemudian yang ketiga mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat ya. Pastinya bank kustodian juga melakukan fungsi pencatatan ya. Jadi ini saham siapa aja ya, ini uangnya siapa aja gitu ya, ini obligasinya siapa saja ya. Nah, itu dicatat oleh bank kustodian. Kemudian yang keempat, menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Jadi kalau misalnya kita dapat dividen, ya dividennya itu masuknya ke RDN atau rekening dana nasabah gitu. Nah, si bank kustodian ini ya mereka juga memberikan jasa ya atau bertugas untuk menagih ke emiten ya, misalnya kalau dividen ya menagih ke emiten untuk dividennya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia bunga, kalau misalnya dia surat hutang atau obligasi, bank kustodian juga bertugas untuk menagih bunga yang harusnya dibayarkan seperti itu ya. Kemudian yang kelima, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. Gitu. Ya, jadi bank kustodian tidak boleh memberikan informasi ya terkait dengan efek atau kekayaan dari investor atau pihak ketiga gitu. Ya. Jadi kan bank kustodian di sini adalah mewakili investor gitu ya. Jadi
mereka yang memastikan keamanan dari efek dan kekayaan investor. Seperti itu. Nah, kemudian lembaga yang selanjutnya, wali amanat ini adalah pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Kalau misalnya tadi kita mau transaksi saham lewat perantara pedagang efek. Kalau misalnya kita mau beli saham IPO atau ada perusahaan yang mau IPO, kita lewat penjamin emisi efek. Nah, kalau misalnya kita mau beli obligasi ya atau emiten mau menerbitkan obligasi, itu lewat wali amanat atau diperantari oleh wali amanat. Nah, tugas wali amanat antara lain itu adalah penyusunan kontrak perwali amanatan dengan emiten. Ya 11-12 dengan kalau kita inilah buka akun gitu ya, buka akun investasi gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Ya, jadi ketika emiten itu mau menerbitkan obligasi, ya sama wali amanat itu dianalisis dulu, ya kredibilitasnya dan kemampuan emiten. Kira-kira obligasinya ini ratingnya berapa nih, ya layak investasi atau enggak. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jaminan obligasi termasuk kecukupan pemenuhan sinking fund. Ya, teman-teman tahu, ada yang tahu sinking fund? Ya, jadi sinking fund ini 11-12 sama dana darurat. Oke, jadi sinking fund ini 11-12 sama dana darurat. Ya, jadi kalau dana darurat kan kalau keuangan kita itu dibagi ke beberapa pos ya, ke pos-pos apa saja. Kemudian ada pos dana darurat yang mana dana ini digunakan jika ada keperluan mendesak di luar dari rencana gitu ya. Nah, bedanya dengan sinking fund ya, kalau sinking fund ini masih berkaitan dengan pos-posnya. Ya, jadi misalnya nih pos untuk uang makan gitu ya. Pos untuk uang makan itu ada dana tambahan di sinking fund-nya gitu ya. Kalau misalnya kita makan ternyata uang di pos untuk makan itu kurang. Itu kita ambil dari sinking fund. Kalau dana darurat kan yang benar-benar di luar dari rencana. Jadi misalnya ada pos makan, ada pos kesehatan, ada pos misalnya kebersihan, kayak kita beli sabun segala macam gitu ya. Nah, ternyata ada pos ternyata ada kejadian darurat gitu ya. Kejadian darurat misalnya kita harus beli buku gitu ya, buku kuliah yang mana itu belum direncanakan sebelumnya, itu pakai dana darurat gitu. Tapi kalau sinking fund itu dana yang disisihkan ya atau yang disisihkan ya itu untuk keperluan ketika pos-pos yang sudah direncanakan itu bermasalah gitu ya. Kalau misalnya di obligasi ya, jadi jaminan, jadi kan saat emiten itu menerbitkan obligasi itu ada jaminannya ketika obligasinya tidak sanggup dibayar gitu atau terjadi gagal bayar gitu ya. Nah, si wali amanat ini memastikan gitu ya jaminan obligasi dan sinking fund-nya ini cukup atau tidak gitu. Oke. Kemudian yang keempat, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten. Ya, jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang wajib memberikan informasi ke pemegang obligasinya. Ya, ini masuk ke tugas yang kelima ya, penyampaian laporan dan keterbukaan informasi kepada pemegang obligasi. Kemudian yang keenam,
penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi. Jadi nggak cuma rapat umum pemegang saham ya, tapi pemegang obligasi juga ada rapatnya. Ya, nah ini wali amanat yang menyelenggarakan, bukan menyelenggarakan tiba-tiba dia menyelenggarakan rapat umum pemegang obligasi ya, maksudnya adalah panitianya, penyelenggara ya, yang melaksanakan tetap si emitennya gitu dengan pemegang obligasi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan penjaminan pokok obligasi. Ya diawasi bayar bunganya tepat waktu atau enggak gitu. Kemudian pinjaman pokoknya berhasil dikembalikan semua atau enggak gitu. Nah, ini wali amanat juga memantau. Kemudian sebagai agen utama pembayaran. Jadi ketika nanti obligasinya sebelum jatuh tempo ada mau dijual gitu. Nah, ini juga lewat dibantu oleh wali amanat. Kemudian pemeringkat efek, ya pemeringkat efek ini adalah pihak yang menilai kemampuan membayar kembali surat hutang, ya serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Ya jadi obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh emiten atau obligasi yang diterbitkan oleh negara itu diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek, gitu ya. Peringkatnya apa? Biasanya ya itu disimbolkan dengan huruf dari A sampai D, kemudian nanti ada simbol plus dan minusnya. Ya. Nah, kalau misalnya peringkatnya A itu didefinisikan sebagai perusahaan yang berkualitas dan tingkat resikonya kecil serta layak investasi. Kalau B itu perusahaannya agak beresiko tapi masih layak investasi. Kalau yang C itu resikonya tinggi, ya, sedangkan yang peringkat D itu adalah perusahaan yang dia gagal bayar. Jadi kalau misalnya ada perusahaan nerbitin surat hutang peringkatnya D, ya, itu berarti perusahaan tersebut ya peringkatnya gagal bayar, ada potensi gagal bayar. Seperti itu ya. Nah, sudah di peringkat seperti ini ya, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi kendala ya, salah satunya tadi gagal bayar ya, itu sudah risiko investornya karena kan sudah dikasih peringkat gitu. Makanya kalau kita mau beli obligasi ya, kita cek dulu peringkat obligasinya apa. Oke. Nah, kemudian di sini ada The Indonesia Capital Market Institute atau TEACHME, ya dikenal dengan TEACHME. TEACHME ini adalah kemarin kayaknya kita sudah menunjukkan websitenya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melaksanakan ujian sertifikasi profesi di bidang pasar modal ini lewat TEACHME gitu ya. Jadi di TEACHME ini selain dia ada menyediakan tes untuk sertifikasi, mereka juga menyediakan data dan informasi terkait pasar modal dari tahun 1977. Jadi kalau teman-teman skripsi, ya ngerjain skripsi, contohnya skripsinya tentang pasar modal, kemudian tahun berapa sampai tahun berapa, itu ke TEACHME. Ya, kemudian TEACHME juga menyelenggarakan sertifikasi profesi, ya, jadi untuk yang orang-orang atau teman-teman yang mau berprofesi di bidang pasar modal itu dibutuhkan sertifikasi profesinya. Ini ada macam-macam ya, ada WPPE pemasaran, WPPE pemasaran terbatas, penjamin emisi efek juga ada sertifikasinya sendiri, manajer investasi juga ada sertifikasinya sendiri, dan kalau teman-teman ada yang mau jadi ahli syariah pasar modal juga bisa. Ya. Oke, nah kemudian kelas edukasi. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar ya edukasi dulu, itu ada sekolah pasar modalnya, bisa tatap muka, bisa online, ada pasar modal syariah, sekolah reksadana, dan lain-lain. Nah, ini kelas edukasi ini ya, ini dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Jadi ini programnya Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengikuti edukasi atau kelas-kelas ini ya atau materi-materi ini, sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu juga mengadakan gitu ya. Bursa Efek Indonesia dari daerah masing-masing gitu ya. Oke.
Karena Teach Me kan dia tujuan utamanya itu adalah sarana informasi ya, sebagai sarana edukasi gitu ya. Oke. Makanya dia lebih ke tentang informasi dan edukasi di bidang pasar modal gitu. Teach Me ini juga baru kok, belum lama. Kalau nggak salah baru 2000 saya baru dengar itu 2017 gitu. Mungkin berdirinya sudah beberapa tahun sebelumnya, cuman Teach Me baru boomingnya itu sekitar 2016 2017 gitu ya. Dulu itu langsung booming karena ada program CMPDP ya. Nah, kemudian butuh sertifikat WPPE ya. Oh, bukan. Kemarin itu boomingnya karena mereka mengadakan sertifikasi WPPE gitu ya. Jadi kalau dulu kita kalau mau sertifikasi WPPE itu ada ininya, organisasinya. Saya lupa namanya apa. Jadi seperti asosiasi ya, asosiasi pemegang sertifikasi pasar modal gitu ya. Kita kalau mau tes lewat asosiasi tersebut, kemudian Bursa Efek Indonesia mendirikan Teach Me ya, atau membuat Teach Me ya sebagai wadah ya edukasi dan juga untuk mereka yang mau menjalankan ujian sertifikasi profesi itu ya. Nah itu ini baru Teach Me ini baru di baru di berjalan ya, baru berjalan beberapa tahun ke belakang. Belum ada, ya sudah 4 tahun lah, 4 tahun mau ke 5 tahun. Kalau dulu juga data dan informasi pasar itu dia lewat websitenya IDX ya. Sekarang sudah semuanya terpusat di Teach Me gitu ya. Jadi udah nggak bisa minta data lewat idx.co.id lagi. Gitu. Mungkin masih bisa, cuman hanya data beberapa tahun saja. Gitu. Sudah nggak lengkap, mungkin 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang ya. Tapi kalau di Teach Me itu sudah dari tahun 1977 itu datanya ada semua. Oke, sekian ya materi dari saya itu tadi tentang lembaga penunjang pasar modal. Ya, untuk teman-teman yang mau ditanyakan dipersilahkan ya. Boleh lewat chat, boleh di open mic-nya. Ini masih jam 10.15 ya. Masih ada 1,5 jam lagi. Kan ada yang mau ditanyakan di luar dari materi ini juga nggak jadi masalah? Izin bertanya, Kak. Ya, boleh silakan Mbak Weni. Izin bertanya, Kak. Mungkin Iya. di luar dari materi gitu ya. Nah, Iya. jadi kan ini kan Indo Premier kan sebagai perantaranya nih. Kalau misalkan kita mau investasi itu lewat ke Mbak atau DM ke IG-nya atau bagaimana, Kak? Oke. Sebentar. Oke, untuk teman-teman ya, mungkin sambil mencari ilham apa yang mau ditanyakan, bisa diisi dulu survei dari kita. Ini sudah kita share linknya lewat kolom chat ya. Nggak lama kok, paling cuma 5 menit. Ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk mulai registrasi, mulai untuk investasi, caranya bagaimana? Ya, teman-teman itu registrasi pembukaan akun dulu ya, lewat aplikasi Indo Premier. Kayaknya di kelas sebelumnya sudah saya jelaskan. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Nah ini,
Ini untuk cara registrasinya ya, saya jelaskan kembali. Sudah muncul belum materinya? Sudah, Kak. Sudah. Sudah ya. Nah, ini untuk registrasi akun di iPod ya. Jadi untuk registrasi akun di iPod saat ini itu sudah full online ya. Jadi teman-teman bisa lakukan di rumah masing-masing lewat gadget teman-teman masing-masing ya, nggak perlu lagi print formulir atau tanda tangan di atas materai gitu ya, sudah full online. Caranya teman-teman tinggal download aplikasi iPod namanya ya, aplikasi iPod nih, logonya seperti ini, itu di Play Store atau di App Store ya, bisa di download dulu aplikasinya, kemudian nanti setelah dibuka teman-teman klik registration. Ya, setelah klik registration nanti teman-teman isi alamat email dan nomor handphone dan dipastikan alamat email dan nomor handphone yang diisi ini aktif. Ya. Kemudian nanti teman-teman retype alamat emailnya atau diketik ulang alamat emailnya yang terdaftar. Kemudian nanti teman-teman akan terima SMS berupa informasi kode OTP. Ya, ini dikirimkan ke SMS ke nomor HP yang tadi didaftarkan di awal ya. Di input kode OTP-nya, setelah itu dilanjut ya. Kemudian foto KTP ya. Jadi teman-teman siapkan eKTP ya, kemudian difoto. Yang jelas tidak boleh blur, tulisannya terlihat jelas, foto yang ada di KTP-nya juga terlihat jelas ya. Nah, kemudian nanti akan muncul informasi data yang ada di KTP. Jadi sebelum teman-teman klik lanjut ya, teman-teman cek dulu nih yang muncul di sini data-datanya. Sudah sesuai dengan yang ada di KTP atau belum? Namanya sudah sesuai atau belum? Tanggal lahirnya sudah sesuai atau belum? Alamatnya sudah selesai atau belum? Jenis kelamin dan segala macam. Kalau sudah sesuai jangan lupa di checklist ya, di sebelah kanan, di checklist semua, baru di checklist syarat dan ketentuannya dan dilanjut. Oke. Nah, nanti sampai bagian sini teman-teman akan diminta untuk isi sumber dana gitu ya. Jadi sumber dananya dari mana? Karena teman-teman mahasiswa misalnya sumber dananya masih dari orang tua, kalau sudah ada yang bekerja misalnya dari gaji gitu ya. Kalau ada usaha misalnya dari hasil usaha ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk kalau sumber dananya masih dari orang tua ya, teman-teman akan diminta untuk mengisi data pekerjaan orang tuanya ya, dan juga nanti teman-teman akan diminta isi data kampusnya gitu ya. Nah, itu diisi dengan jelas dan lengkap. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk mengisi penghasilan per tahun ya. Penghasilan per tahun teman-teman kira-kira berapa ya? Ya, kalau misalnya kita mahasiswa pilih aja yang paling kecil gitu ya. Nah, NPWP di sini opsional ya. Opsional dalam artian kalau nggak punya NPWP nggak diisi nggak apa-apa gitu ya. Karena teman-teman masih mahasiswa belum ada kewajiban pajak, dilewatin aja nggak apa-apa, dikosongin aja ya. Jangan lupa FATKA-nya dicek. Nah, ini data tambahan seperti alamat surat menyurat ya. Nah, kemudian di sini diminta untuk input rekening pribadi. Teman-teman juga siapkan rekening pribadi teman-teman yang masih aktif. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya kita mau tarik dana, ya, habis kita jual saham nih, ya, dananya kan masuk ke RDN. Kita mau tarik dana dari RDN itu nggak bisa langsung lewat ATM atau buku tabungan, ya, karena RDN itu nggak ada ATM dan buku tabungannya. Jadi teman-teman instruksi dulu lewat aplikasi iPod, nanti masuknya ke rekening pribadi ini yang terdaftar. Makanya dipastikan rekening pribadinya itu aktif, ya, dan harus atas nama pribadi. Nggak boleh atas nama orang lain. Kemudian nama gadis ibu kandungnya juga jangan sampai lupa. Oh ya, untuk rekening pribadinya ini banknya apa aja ya? Apa aja boleh. Oke, kemudian ini diisi data tambahannya ya. Nah, nanti kemudian ada proses foto selfie sambil pegang KTP ya. Dipastikan KTP-nya tidak menutupi wajah. Kemudian tanda tangan digital ya. Tanda tangannya harus sesuai dengan KTP ya. Harus sesuai dengan KTP. Kemudian rekam video. Ya, jadi nanti ada video pernyataan ya, menyatakan pernyataan di bawah sini ya, singkat aja, nama saya siapa, menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indo Premier. Nah, ini sebagai pengganti
materai, karena tadi ya kalau online kan dia udah nggak ada lagi tanda tangan di atas materai, ya udah nggak ada lagi tanda tangan basah, ya. Nah, ini gantinya adalah menggunakan foto selfie sambil pegang KTP, tanda tangan virtual, dan juga video. Ya, nah nanti teman-teman akan diminta membuat username password, jangan sampai lupa ya, kalau bisa dicatat karena kita tidak akan memberikan kembali informasi username passwordnya. Jadi kalau teman-teman lupa, ya kita nggak bisa bantu untuk memberikan informasi. Paling nanti kita reset ulang username dan passwordnya, gitu ya. Jadi kalau bisa dicatat, di screenshot ya. PIN juga ya, PIN juga sama. Kalau bisa dicatat atau di screenshot ya, ikuti instruksi yang ada ya. Instruksinya, username-nya harus bagaimana, misalnya hurufnya harus besar semua dicampur angka ya, itu diikuti, harus berapa karakter, diikuti semua aturannya. Nah kemudian pernyataan ya, lembar pernyataan pembukaan akun ya dan pembukaan RDN, ini semuanya diklik ya atau disetujui ya, disetujui semuanya. Nah, kalau misalnya sudah sampai tahap ini ya, registrasi selesai, teman-teman sudah tinggal tunggu email validasi ya. Kalau sudah ada email validasi atau verifikasi, berarti akun teman-teman sudah nggak ada pending ya. Tinggal di verifikasi, input username password yang tadi dibuat, kemudian tinggal tunggu email SID dan RDN. Prosesnya ini ya sampai RDN-nya jadi ya, itu 1-2 hari. Oke, jadi lebih cepat daripada daftar manual. Kalau daftar manual itu bisa 5 hari sampai seminggu atau lebih gitu ya. Oke. Itu tadi untuk cara registrasi. Kalau misalnya kita mau mulai investasi ya atau transaksi di pasar modal. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Mbak Weni, apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang Berarti kalau EKTP itu boleh difoto gitu ya, Kak? EKTP-nya nanti difoto, tapi yang kita foto adalah EKTP yang asli. Oh ya, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Mbak, izin bertanya. Iya. Untuk apa tadi, split stock kah? Stock Tadi kan split. ya stock split. Ya. Tadi kan dicatat di ininya di biro administrasi ini ya. Biro Iya. administrasi dipecah tadi kan. Iya. Untuk mekanismenya tersendiri kalau sudah ke perantara efeknya itu gimana ya Mbak? Mekanisme apanya tuh? Ya kalau kayak pemecahannya itu di perantara efeknya. Oke. Jadi Biro Administrasi Efek mana tadi ya? Nah, nih. Jadi nanti setelah dicatat, jadi kan Biro Administrasi Efek itu mencatat ya kepemilikan si nasabah tersebut atau investor tersebut ya. Jadi yang tadinya dia kepemilikannya contohnya hanya 100 lembar berubah menjadi 500 lembar. Nanti ya di aplikasinya ya itu berubah ya portofolionya ya. Contohnya nih. Di portofolionya ini ya ini berubah jumlah lembar sahamnya. Ya, contohnya nih BRIS ya, kita punya satu lot. Misalnya BRIS stock split misalnya ya, contohnya BRIS-nya stock split. Ya, dipecah jumlah lembar sahamnya jadi 1:5 gitu. Berarti kan kita yang tadinya punya 100 lembar atau satu lot berubah jadi 500 lembar atau 5 lot. Nanti di aplikasinya ini berubah jadi 5 lot gitu. Ya. Oke Mbak, jadi otomatis ya Mbak? Iya, secara otomatis. Gitu. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Arum boleh izin Iya. bertanya? Iya, boleh, silakan Mbak Eka. Kak, tadi kan kita udah tahu kalau misalkan mau ikut sertifikasi kan di Teach Me ya, Kak. Mm-mm. Boleh tanya nggak kalau misalkan di Teach Me itu sertifikasinya itu apa ya, berlogo atau berlisensi apa sih, Kak? Soalnya dari kampus aku sendiri harus kayak BNSP gitu, Kak. Makanya aku mau tanya ini. Makasih, Kak. Oh, oke. Sebentar. Ya, saya kayaknya ada contoh sertifikat. Sebentar ya, contohnya itu ya kalau lisensinya, sebentar ya, sedang searching. Iya, baik, Kak. Mungkin sambil menunggu ini ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Arum, saya dengan Fiska, kebetulan dosen juga dari kelas C nih. Sambil nunggu Mbak Arum mencari datanya, saya mau informasikan juga Mbak, untuk untuk sesi pembukaan akun bersama-sama nanti dengan Indo Premier itu direncanakan ya, untuk informasi adik-adik juga, adik-adik peserta itu akan direncanakan pada sesi kelima minggu depan tanggal 18 Agustus ya Mbak ya. Oh Kalau ya, nggak salah sudah diinfokan sama Bu Erni ya Mbak. Iya, Mbak sudah. Arum. Iya. Jadi nanti untuk teknis lebih lanjut nanti dengan pembukaan rekening akun bersama-sama nanti import itu adik-adik itu jangan tidak datang ya, nanti sesinya minggu depan hari Rabu tanggal 18 Agustus. Jadi nanti jam 9 kita akan tetap mengikuti materi dulu seperti biasa, kebetulan pada tanggal sesi kelima itu adalah sesinya dosen ya, tentang materi, kalau nggak salah tentang materi efek-efek yang diperdagangkan. Nanti kita ambil setengah sesi dari jam 9 sampai jam 10.30, lalu setelahnya itu 10.30 kita lanjutkan nanti bersama-sama kita akan buka rekening e-pot-nya gitu ya Mbak Arum ya, kalau nggak salah informasi dari Bu Erni seperti itu. Oke. Jadi nanti tanggal 18 nanti kita sesi pembukaan sama-sama. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau ada kendala ya di tanggal 18 itu ketika kita buka akun boleh ditanyakan di situ. Gitu ya. Jadi mungkin lebih bisa lebih cepat ya karena bareng-bareng gitu ya. Oke, ini saya sudah ketemu, ini saya searching aja jadinya. Nah, ini sudah muncul belum untuk gambarnya? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah, ini adalah penampakan dari sertifikat keahlian dari Teach Me. Ya, kalau misalnya lisensi sih gimana ya saya bilangnya? Saya nggak tahu lisensinya
yang harus bagaimana, ada standarnya atau enggak. Hanya saja kan yang mengeluarkan sertifikat WPPE itu hanya ini ya, hanya Teach Me dan juga asosiasi pasar modal ya. Nah, hanya dua ini aja yang mengeluarkan sertifikat wakil perantara perdagangan efek gitu. Asosiasi pun mereka hanya mengurus perpanjangan saja, perpanjangan surat izin ya, surat izin sertifikatnya ini ya, izin dari WPPE-nya. Itu untuk yang asosiasi gitu. Tapi untuk yang sekarang ya, ini penampakannya. Ya jadi kalau misalnya selain dari Teach Me saya nggak ketemu ya, karena bukan nggak ketemu, memang nggak ada gitu ya. Jadi ya sertifikatnya beginilah gitu. Kalau misalnya kayak mungkin beda, contohnya kayak TOEFL gitu ya. Kalau TOEFL kan di lembaga mana aja kan misalnya mengadakan tes TOEFL gitu ya. Kemudian mereka kan ada yang lisensinya yang bisa digunakan untuk mendaftar perusahaan apa yang bagaimana gitu ya. Nah, tapi kalau Teach Me atau WPPE ini hanya ya ini aja gitu. Hanya ini aja yang mengadakan, hanya Teach Me ya, ujian sertifikasi WPPE, penampakan sertifikatnya seperti ini ya. Jadi ini ya berlaku di mana-mana, di mana aja gitu. Kalau kita daftar lembaga di bidang pasar modal gitu ya. Oke. Baik, Kak. Bagaimana? Terima kasih Ya. atas informasinya. Ya, sama-sama ya. Jadi nanti kita kalau pertama kali baru mau ujian WPPE kita lewat Teach Me nanti ya. Nah, kemudian kan nanti setelah kita ujian sertifikasi, kemudian kita mengurus surat izinnya ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, nanti setiap perpanjangan surat izin itu baru ke asosiasi WPPE. Gitu ya. Untuk sertifikasi keahlian dia penampakannya hanya seperti ini aja. Paling nanti beda ininya aja. Kita ngambil sertifikatnya apa? Wakil perantara perdagangan efek atau wakil perantara pedagang efek pemasaran atau WMI atau WPEE gitu ya. Nanti bedanya hanya di ininya aja. Kita ngambil sertifikasi apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh nambahin ya Mbak Arum tentang Boleh, Bu. sertifikasi adik-adik ya. Jadi sedang diusahakan oleh fakultas, oleh tim untuk untuk menyelenggarakan sertifikasi WPPE ini oleh Teach Me di akhir sesi short course kita. Cuman itu tadi masih ada beberapa hal yang perlu dinegosiasikan karena ini terlibat biaya ya, karena kalau misalnya kita untuk sertifikasi ini bukan tanpa biaya, jadi ada biayanya dari Teach Me itu untuk mengikuti ujian. Jadi sebelum ujian itu kalau dari Teach Me kalau nggak salah itu ada semacam pelatihan, tapi karena ini pelatihannya semuanya online ya. Jadi ada yang 10 hari, ada yang 20 hari. Nanti di akhir pelatihan itu ada ujiannya, ujian sertifikasinya itu tadi, sertifikasinya. Nah, ujian ini tadi juga berbayar. Jadi dia satu paket pelatihan plus nanti ujiannya gitu. Nah, jadi itu sedang kita negosiasikan apakah nanti kalian adik-adik ini bisa mengikuti sertifikasi pada akhir short course kita. Yang doakan saja mudah-mudahan ada kesepakatan ya. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Semoga lancar nih, teman-teman. Ya, amin. Soalnya juga bisa bermanfaat nanti untuk adik-adik udah dapat ilmunya dari para praktisi kan. Sekarang ini udah ikut short course ini, ditambah lagi nanti pengetahuan-pengetahuan lainnya. Alangkah lebih baiknya gitu ya, sudah dengan begitu juga dibekali juga plus sertifikasi keahliannya ya. Gitu. Jadi doakan saja mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan ada kesepakatan ya. Tapi ini saya nggak bisa janji juga karena belum tahu nih prosesnya seperti apa. Amin, amin. Semoga lancar. Amin. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali?
Izin bertanya, Ya, boleh. Bu, kalau silakan. misalnya udah ada yang pernah membuat akun IPOT, Mm-mm. kira-kira diwajibkan untuk ikut juga atau bagaimana ya, Bu? Oh iya, kalau misalnya sudah punya akun IPOT sih ya sebenarnya sudah nggak perlu buat lagi ya, karena satu KTP hanya bisa satu akun. Yang penting akunnya masih aktif ya, masih bisa digunakan. Cuman kalau misalnya akunnya ada kendala, mungkin nanti bisa hubungi saya ya untuk diperbaikin dulu akunnya. Cuman kalau untuk yang terkait tanggal 18 kurang tahu nih gimana Bu Fiska. Kalau sudah ada yang punya akun IPOT gitu, tanggal 18 masih harus ikut atau enggak nih Bu? Ya, kebetulan karena kita masih bergabung sama materi ya, sesi materi kan, jadi tanggal 18 itu sesi kelima itu tetap berjalan seperti biasa yang akan disampaikan materi sesi 5. Nanti baru setelah itu, setelah sesi 5 selesai, baru nanti akan dibuka sesi untuk pembukaan akun tadi. Kalau misalnya ada adik-adik mahasiswa yang sudah punya akun IPOT, ya, dan tidak ada kendala ya, tadi ya Mbak Arum ya, tidak ada kendala ya, saya rasa sih nggak apa-apa mau ikut menyimak, boleh, mau live juga nggak masalah, saya rasa sih seperti itu. Cuman mungkin ada instruksi-instruksi khusus, karena kita ini masih dalam proses pembelajaran ya, short course, nanti mungkin apakah nanti ada seperti base learning ya, apa namanya, project based learningnya atau apa, saya belum tahu tuh rencana ke depannya itu seperti apa. Jadi nanti ditunggu aja infonya ya. Jadi tapi yang jelasnya Mbak Rum ya, kalau misalnya sudah punya akun tidak bisa buat akun lagi ya, karena satu KTP satu akun ya Mbak ya. Iya, benar. Ya, jadi nanti kita tetap dulu ikut dulu materi sesi 5 seperti biasa. Nanti untuk pembukaan IPOT-nya, rekening IPOT, kalau misalnya pun sudah ada, nggak bisa buat kedua karena akunnya satu KTP satu akun, tapi bisa nanti mengikuti instruksi aja. Setelah itu apa yang akan kita explore lagi dari sini ya. Baik, Bu. Terima kasih atas informasi. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Kita waktunya masih panjang sebenarnya ya. Bu ya, ini masih sampai jam 11.40 ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang materi sudah selesai, tidak ada ini juga, mahasiswa juga jangan lupa tadi ya, untuk tetap isi presensi kehadiran di Fiklas, itu juga ada, nanti ada quizzes ya kalau nggak salah, tetap ada quizzes pada materi untuk sesi keempat ini, dan ada juga sepertinya diskusi nanti bisa diikutin dari Fiklas. Jadi kita blended learning ya Mbak Arum ya, jadi tidak sinkronus semuanya, jadi ada juga asinkronusnya juga, jadi tidak mesti dari jam 9 sampai jam 11.30 online, nggak juga. Oke. Iya. Oke, kalau gitu Bu. Oke, mungkin kalau untuk materi dari saya sih untuk lembaga penunjang pasar modal sudah cukup. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kalau sudah tidak ada mungkin kita tutup kelasnya ya. Izin bertanya Bu. Oh iya, silakan Mas. Itu nanti pembukaan rekening pribadi itu apakah menggunakan uang saku yang didapat dari Kemendikbud? Oke, jadi saya jawab ya, untuk pembukaan akun mungkin kalau saya dari segi deposit ya. Jadi untuk IPOT atau Indo Premier sendiri, kalau teman-teman buka akun IPOT ya, itu nggak ada minimal deposit teman-teman. Jadi setelah akunnya jadi atau RDN-nya jadi, teman-teman mau mulai deposit berapapun nggak jadi masalah gitu ya. Nah kalau untuk yang uang sakunya mungkin saya serahkan ke Bu Fiska, bagaimana Bu ininya Bu? Terima kasih Mbak Arum. Jadi adik-adik, kalau untuk masalah apa nih namanya ya, masalah biaya uang saku dan segala macam, terus terang itu di luar kapasitas saya sih untuk menjawab itu sementara ini ya. Sekarang saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Cuman
memang kan ada porsi kalian yang apa ya namanya, porsi mahasiswa dalam short course ini, dalam dana anggaran ini yang dipergunakan untuk kuliah ini ya, untuk short course ini. Dan mungkin salah satunya adalah dengan mengambil dari dana yang sudah dianggarkan dari dikti tersebut. Cuman prakteknya ya untuk implementasinya apakah nanti apa saya nggak tahu, kurang lebih tahu apa kalau misalnya memotong dari uang saku kalian itu atau memang sudah atau seperti apa, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Jadi memang saya juga tidak bisa menjawab karena bukan ke sana ya, saya nggak urusin bagian itunya. Jadi nanti mungkin kalau soal itu bisa lebih tepat dipertanyakan ke ketua tim yang profesi kita, Bu Erni, atau mungkin ke tim KMMI Unila ya. Oke, makasih Bu atas Ya. infonya. Mungkin tambahan aja ya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti setelah buka akun atau RDN nanti harus di apa deposit segera gitu ya, nggak perlu. Nanti kalau misalnya sudah jelas teman-teman dari uang saku atau nanti memang harus teman-teman harus deposit dulu ya. Untuk di Indo Premier kita nggak ada minimal deposit, jadi teman-teman mau mulai deposit berapapun nggak jadi masalah gitu. Jadi tidak memberatkan teman-teman kok. Itu oke. Ya, yang jelas juga adik-adik ya, karena ini memang sudah program dari mata kuliah dari short course ini, jadi adik-adik nggak perlu khawatir gimana cara depositnya dan lain-lain sebagainya. Itu pastinya sudah dipertimbangkan dengan matang ya oleh tim. Oke, baik, ini juga ada yang nanya ya di chat yang tidak ikut kuisis pertemuan kedua, nggak ada susulannya sebenarnya, nggak ada susulan karena dia sifatnya online ya. Jadi kalau bisa nanti diikutin yang sesi ini ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Tadi kan waktu pengisian itu kan misalkan pakai uang orang tua gitu. Nah, kalau misalkan pakai uang beasiswa gitu gimana, Kak? Maksudnya untuk ngisinya gitu. Depositnya gitu maksudnya? Iya, waktu pemilihan di register tadi. Oh, oke. Jadi kalau untuk sumber dananya ya, kalau misalnya teman-teman kalau saya sih sarankan karena teman-teman masih mahasiswa, isi saja dari orang tua gitu ya, isi saja dulu dari orang tua, itu nanti diisi saja data pekerjaan orang tuanya. Nanti pada prakteknya teman-teman depositnya mau dari apa, mau dana dari orang tua atau memang dana yang sudah teman-teman siapkan gitu ya, itu nggak jadi masalah gitu ya. Jadi nggak harus kita isi data orang tua kemudian dananya memang harus dari orang tua, tuh enggak gitu ya. Sumber dananya nanti tergantung teman-teman dapatnya dari mana gitu. Itu hanya tadi ya, jadi kan saat kita mengisi formulir pembukaan akun itu diminta data sumber dana gunanya untuk informasi bagi wakil pengantar perdagangan efek untuk memberikan rekomendasi kepada nasabah gitu, sesuai dengan kemampuan dan tujuan investasi nasabah gitu. Nanti pada prakteknya dananya mau dari mau dari uang tabungan yang sudah disiapkan atau teman-teman ada kerja sampingan gitu ya, sudah kerja gitu ya, atau jualan online gitu ya walaupun masih kuliah, nggak jadi masalah gitu ya. Jadi nggak ini kok, nggak harus sesuai dengan yang kita isi ya. Semoga menjawab ya Mbak Weni ya. Iya, terima kasih Kak. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih mahasiswa saya sarankan diisi saja sumber dananya dari orang tua. Teman-teman tetap isi data kampusnya ya, gitu. Karena setahu saya mahasiswa itu masih disubsidi oleh bursa untuk market info. Ya, jadi teman-teman bisa dapat benefit itu kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa
gitu. Jadi sayang aja gitu kalau misalnya teman-teman memang sudah punya usaha sendiri gitu, misalnya usaha online kan sekarang mahasiswa banyak tuh yang sudah kreatif gitu ya. Nah, tapi nggak diisi malah diisi data usahanya bukan sebagai mahasiswa, nanti malah nggak dapat benefit tersebut gitu ya. Jadi dimanfaatkan nih status mahasiswanya nih, masih banyak diskon-diskon nih gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin Bu Fiska ada tambahan? Ya, itu kayaknya ada pertanyaannya di chat ya dari Khairul Hadi ya Prayitno. Dia sudah punya akun sekuritas ya, sekuritas lain, dan apakah diwajibkan juga nanti bukan akun IPOT lagi. Gini, kebetulan ya kalau untuk shortcast kita memang kerjasamanya sama IPOT. Jadi ini adalah fasilitas artinya yang tidak akan memberatkan. Artinya gini, kan pembukaan rekening ini difasilitasi oleh fakultas ya, oleh universitas, oleh fakultas. Jadi sayang aja kalau nggak dibuka juga gitu kan, nggak rugi, nggak ada ruginya gitu ya untuk Khairul ya. Jadi mau punya dua tapi saya nggak tahu tuh etikanya gimana ya Mbak Arum kalau punya dua rekening sekuritas itu apakah boleh atau tidak, etikanya di pasar modal apakah boleh? Oke, sebenarnya sih kalau untuk nasabah, mereka mau punya berapapun RDN di berbagai sekuritas nggak jadi masalah sih, Bu. Oh gitu ya, jadi tidak menyalahi etika pasar modal ya. Jadi nanya dulu daripada nanti salah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak menyalahi etika pasar modal, bagi nasabah ya, kita bagi investor, ya saya rasa sih untuk Khairul ya tidak ada salahnya kamu juga buka juga nanti itu. Toh ini difasilitasi oleh fakultas ya, jadi nggak ada ruginya ya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ini mahasiswanya kemana ya? Cuman ada 47 berarti ya, 47 dikurang 49 dikurangin kita berdua ya Mbak Aruk, juga ada Bu Ute juga berarti dikurangin 3. Hanya ada 46 orang, padahal ini 2 kelas ya digabung, kelas C dan E. Kalau lengkap sih harusnya totalnya 80 ya. Ini banyak ya. Ini pada hari ini pada banyak yang tidak hadir. Ini juga nih kameranya, kenapa nih semuanya dimatikan? Ayo off on cam semuanya. Nah, gitu dong, kan bisa kelihatan tuh wajah-wajahnya yang segar-segar, masih muda, cantik dan ganteng. Saya izin nggak bisa. Ya nggak apa-apa, baru saya juga, soal saya sambil record, jadi takutnya kalau saya tutup kamera nanti malah lelet nge-recordnya. Iya benar. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan terkait pembukaan akun atau terkait materi di luar dari materi hari ini juga nggak jadi masalah. Jadi materi kita ini udah beberapa materi dari pertemuan pertama ya sampai dengan hari ini itu masih semuanya di seputaran pasar modal ya. Mulai dari pengenalannya kan, strukturnya, mekanismenya, dan hari ini tuh lembaga-lembaga penunjangnya ya gitu. Jadi nanti mulai sesi minggu depan kita mulai masuk pada pengenalan efek-efek yang diperdagangkan ya. Gitu. Mungkin ini sudah nggak ada yang ditanyakan nih Bu, teman-temannya, anak-anak dari. Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa manajer investasi itu kan yang mengelola dana investor seperti tempat untuk berkonsultasi lah gitu ya Bu ya untuk investor. Dan apakah manajer investasi itu nanti kita ada biaya juga untuk memberikan atau membayar manajer investasinya itu Bu? Oh ya, oke.
Jadi untuk reksadana ya, manajer investasi. Oke, kita kembali lagi ke website ininya ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi untuk reksadana ya itu ada untuk manajer investasi ya, berbagai manajer investasi itu ada biayanya ya. Tiap manajer investasi itu beda-beda fee-nya ya. Jadi kalau misalnya kita transaksi saham kemarin kan ada fee transaksinya tuh. Fee transaksinya berapa tuh komponennya. Kemarin kan sudah dijelaskan di mekanisme perdagangan efek. Ya, kemudian nanti tinggal ditambah fee dari perusahaan sekuritas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sama seperti manajer investasi itu ada fee-nya juga. Kalau misalnya kita beli reksadana, itu fee untuk manajer investasi dan itu juga setiap manajer investasi berbeda-beda. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman beli reksadananya lewat IPOT, ya di IPOT kita bebas biaya beli reksadana dan juga bebas biaya jual reksadana untuk sebagian besar reksadana yang tersedia di IPOT gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat contohnya nih ya, ini tadi Sukor Invest Maxi. Kalau misalnya kita buy fund atau mau kita beli reksadananya, nah ini keluar nih terms and condition-nya. Untuk subscription atau kalau misalnya kita beli itu tidak dikenakan biaya pembelian. Berarti hanya dana yang ditarik dari RDN itu hanya dana investasinya aja, hanya sebesar dana investasinya aja. Di sini kan minimal investasi awalnya 100.000. Jadi kalau misalnya kita beli Sukor Invest sebesar 100.000, ya itu hanya dikenakan atau dana yang ditarik dari RDN itu hanya 100.000 aja, nggak ada lagi biaya tambahan. Seperti itu. Begitu juga kalau kita jual nih atau redemption, tidak dikenakan biaya penjualan. Berarti nanti uang yang masuk ke RDN kita dari hasil penjualan RDN itu ya senilai yang kita jual RDN-nya berapa. Tidak dipotong biaya penjualan. Seperti itu. Dan juga untuk reksadana itu dia nggak dikenakan pajak. Ya, nggak cuma di IPOT ya, semua reksadana itu tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena yang dikenakan pajak itu manajer investasinya. Seperti itu. Ya, jadi untuk reksadana itu tidak dikenakan pajak, kemudian untuk di IPOT kita tidak dikenakan biaya penjualan dan juga kita juga tidak dikenakan biaya pembelian. Gitu. Jadi murah ya, gitu. Ya, lebih murah dan reksadana di IPOT juga termasuk yang murah karena kita minimal investasi itu 100.000. Ya, kalau misalnya kita beli reksadana lewat agen penjual reksadana atau lewat Commonwealth itu kan mereka ada perjanjiannya tuh minimal investasinya berapa dan yang pasti nggak 100.000. Kalau kita langsung ke Commonwealth atau ke agen penjual reksadana gitu. Ya, kalau di IPOT ini supermarket reksadana ya kita jadi menyediakan tempat untuk manajer investasi dan juga nasabah bisa bertransaksi reksadana gitu ya. Sudah kita fasilitasi nih, sudah bebas biaya pembelian, sudah bebas biaya penjualan gitu. Juga lebih murah gitu. Ini untuk reksadana ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mau beli reksadana redemption ya minimal investasi awalnya berapa, tidak dikenakan biaya pembelian dan tidak dikenakan biaya penjualan. Kalau biaya penjualan ini sebagian besar reksadana di IPOT itu tidak dikenakan biaya penjualan. Ya, tapi nanti ada beberapa reksadana yang dia menetapkan ketentuan. Misalnya setelah disimpan 6 bulan, ya, jadi kita simpan dulu 6 bulan, baru dijual, itu baru nggak kena biaya. Jadi kalau kurang dari 6 bulan nanti kena biaya penjualan, seperti itu. Tapi itu hanya beberapa reksadana. Ya. Kalau biaya pembelian itu semua reksadana di IPOT tidak dikenakan biaya pembelian. Oke. Semoga menjawab ya, Mbak. Ya. Mbak Baik, terima kasih Bu. Dirta. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dari saya cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Ukti dan Bu Fiska. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arum atas materinya. Bu Fiska, ada tambahan lagi kah? Nggak ada, Atau Bu kita Uti. akhiri pertemuan ini? Ya, nggak apa-apa, saya nggak ada tambahan lagi. Baik, terima kasih. Memang ya sebagai evaluasi hari ini ya Bu Fiska, mahasiswa kita tidak join semua ini. Kemarin kalau tidak salah itu yang hadir juga hanya sekitar 26 orang. Mungkin nanti kita bisa cross-check ke mahasiswa yang lain ini pada sibuk apa, tidak menghadiri kelas kita, ya sayang sekali ya, ilmu yang bermanfaat kan ini lewatkan begitu saja. Terima kasih Bu Fiska dan mahasiswa kelas C yang sudah ikut gabung dengan kelas E hari ini. Terima kasih kepada Mbak Arum atas materi yang diberikan. Kita lanjut lagi nanti Zoom berikutnya di Selasa ya Bu Fiska, benar ya Ute ya? Bukan Selasa ya, Rabu ya adik-adik ya. Selasa tanggal merah 17 Oh iya, Agustus ya, Rabu tanggal 18. Jadi melanjutkan sesi kelima tanggal 18 itu dengan materi efek-efek yang diperdagangkan. Itu akan kita gunakan waktu jam 9 sampai jam 10.30 untuk penyampaian materi. Nanti habis itu kita lanjutkan dengan pembukaan rekening IPOT tadi. Terima kasih informasinya Ibu Fiska. Ketemu lagi hari Rabu di masing-masing ya, insya Allah ya Bu Fiska ya. Ya, insya Allah gitu Mbak Putih. Baik, oke. Mahasiswa, teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan yang lain bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mengisi daftar yang belum dan mengerjakan kuis ya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Arum, Iya, terima kasih Bu Teh. sama-sama. Sama-sama Bu Fiska. Iya, Bu. kita live ya.